Jadi kalau mau marah, kesel dan lain sebagainya silakan diutarakan, silakan untuk disalurkan. Caranya seperti apa? Bisa misalnya dengan merobek-robek kertas atau memukul-mukul bantal. Selamat pagi semua sahabat Nova, saya Andita, biasa dipanggil Dita. Saya psikolog dari RSAB Harapan Kita. Sebenarnya mungkin yang perlu kita pahami awalnya adalah marah itu sebenarnya emosi wajar loh. Gitu. Marah itu adalah emosi dasar yang sangat wajar untuk kita alami gitu. Bahkan ketika seseorang nggak pernah merasakan emosi marah, nah itu perlu kita pertanyakan nih, kenapa nih orang nih gitu kan? Karena memang itu adalah emosi dasar yang perlu sebenarnya untuk kita rasakan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa menyalurkan emosi marah itu dengan appropriate gitu ya Mbak ya. Banyak sekali yang menyalurkannya mungkin dengan tindakan-tindakan agresi. Nah kalau tadi Mas nanya bagaimana sih cara menyalurkan emosi marah dengan baik, kuncinya sebenarnya satu, jangan sampai menyalurkan kemarahan itu dengan menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain gitu. Jadi kalau mau marah, kesel dan lain sebagainya silakan diutarakan, silakan untuk disalurkan. Caranya seperti apa? Bisa misalnya dengan merobek-robek kertas atau memukul-mukul bantal, atau kalau misalnya mau menyalurkan dengan cara yang lebih produktif mungkin bisa dengan olahraga yang seperti apa sih, seperti mungkin bertinju gitu kan, bela diri lainnya itu bisa. Bahkan saya punya pasien waktu itu cara dia menyalurkan kemarahannya adalah dengan mencuci mobil gitu. Karena dia bilang dengan menggosok, dengan menyiram air dan lain sebagainya itu sebenarnya merupakan sesuatu yang melegakan, kata dia seperti itu. Dan ya hasilnya oke sekali dong, ya kan, mobilnya jadi bersih, kemudian kemarahannya tersalurkan, setelah itu emosinya menjadi lebih stabil. Jadi itu mungkin beberapa cara yang bisa dicoba ya untuk Master tadi untuk menyalurkan kemarahannya seperti itu. Berarti nggak baik juga untuk menahan amarah ya Mbak? Atau iya betul, karena kalau misalnya kemarahan itu kan tadi bagian dari emosi yang wajar sekali kita alami. Kalau misalnya memang ditahan-tahan, lama-lama kan akan menumpuk Mbak. Itu mungkin ibaratnya bisa kayak bom waktu ya Mbak. Satu waktu nanti akan ada pencetusnya, meledaknya mungkin akan jauh lebih besar gitu. Dibandingkan kalau misalnya ya ketika kita lagi marah, kita kita stress release dulu seperti tadi, mungkin dengan dibawa pancuran mandi dan lain sebagainya, atau mungkin berteriak sambil ditutup bantal, itu sangat boleh. Kalau misalnya sumber kemarahannya bisa kita selesaikan, misalnya kita lagi marah sama pasangan nih, pas udah reda mungkin kita obrolin nih, iya tadi aku agak tersinggung sih ketika kamu ngomong gini misalnya, itu kan mudah-mudahan jadinya terpecahkan kan, daripada didiemin nanti udah numpuk satu waktu ada pencetusnya, mungkin respon kita terkait kemarahan itu akan jauh lebih dahsyat dan lebih berbahaya gitu sih Mbak.